Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan langsung mulai dengan materi. Jadi pertemuan 12 kita akan belajar tentang metode pengumpulan data. Saya minta tolong teman-teman ya menyiapkan catatannya ya supaya ada hal-hal penting nanti bisa dicatat dan kalau ada pertanyaan juga bisa didokumentasikan. Saya coba share screen. Apakah sudah nampak di screen Mas Alif? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang cara pengumpulan data penelitian. Baik, mahasiswa semuanya, dalam proses penelitian, ya teman-teman pasti akan melewati tahap ya pengumpulan data penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan bagaimana cara mencari masalah penelitian, bagaimana cara merumuskan rumusan masalah penelitian, bagaimana cara membuat hipotesis, dan bagaimana cara menulis yang terstruktur. Terus kemudian bagaimana teman-teman membuat ya studi pendahuluan ya atau kajian pustaka yang itu untuk memunculkan ya state of the art ya atau keunikan dalam penelitian kita. Nah, pada tahap berikutnya yakni kita akan belajar pengumpulan data penelitian. Apa sih isinya? Nah, di slide kedua ini ya ada proses pengumpulan data penelitian yang harus teman-teman lewati. Yang pertama yakni mengidentifikasi orang dan tempat pelaksanaan penelitian. Orang ini nanti sebagai responden ya, atau sebagai subjek yang akan kita gali datanya. Dan tempat pelaksanaan penelitian adalah menunjukkan posisi di mana ada sampel atau individu dari orang yang akan kita teliti. Misalnya ada sekolah X, nah ini menunjukkan tempat pelaksanaan penelitian. Di dalamnya ada guru dan siswa, maka itu adalah orang yang akan kita jadikan atau kita cari data penelitiannya. Yang kedua, setelah kita menentukan, ya, kita mengurus perizinan pelaksanaan penelitian. Karena penelitian juga merupakan ada kode etiknya, jadi izin ini harus dipenuhi oleh seorang peneliti. Tanpa adanya izin, ya, berarti kita sedang melanggar hak-hak orang lain, ya. Kalau mereka tidak terima, ya, kita batal melaksanakan penelitian tersebut. Yang ketiga, kita menyiapkan instrumen penelitian, yakni sebagai alat atau sarana kita memperoleh data dari sampel tersebut. Yang keempat, yakni proses pengumpulan data, yakni proses pencarian data kepada sampel, ya, di mana tempat sampel itu berada. Dan yang terakhir, yakni tabulasi data, yakni data yang telah kita peroleh dari sampel, kemudian kita
kumpulkan, kemudian kita tabulasi. Ini adalah proses pengumpulan data. Yang berikutnya mengidentifikasi jenis data. Ya, setelah kita melewati dari tahapan tadi, penjelasan berikutnya yakni di dalam sampel dan lokasi data penelitian itu pasti kita menentukan sasaran dan level data. Sasaran yang kita maksud di sini siapa? Ya, karena kita berkaitan dengan penelitian pendidikan, ya berarti sasaran ini berkaitan dengan warga sekolah ya. Berarti siapa saja yang termasuk warga sekolah? Ya, ini yang pertama siswa, yang kedua orang tua siswa ya atau wali murid, masyarakat ya atau komite atau stakeholder, orang yang merasakan langsung keberadaan sekolah tersebut. Ini dinamakan sasaran. Yang kedua, level data. Nah, level data ini menunjukkan tingkatan setiap data. Apakah jenis data kita itu individu, perorangan, ataukah keluarga ya, satu kesatuan keluarga yang berisi orang tua, anak dan guru yang berkaitan dengan sekolah, atau kelompok sekolah ya. Kelompok sekolah ini di dalam level kecamatan atau kabupaten atau kota. Itu ada terdiri dari beberapa kelompok sekolah. Ini disebut level data. Selanjutnya menentukan populasi dan sampel. Apa sih yang dinamakan populasi dan sampel? Nah, teman-teman tadi setelah menentukan sasaran, ya kemudian kita harus menentukan populasi dan sampelnya, termasuk tadi tingkatan jenis data. Nah, apa yang dinamakan populasi? Yakni sekelompok individu yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah, populasi ini banyak orang ya, jadi bergerombol itu. Nah, karakteristiknya hampir sama. Itu dinamakan populasi. Yang kedua, skupnya kita perkecil lagi ya, lebih mengerucut, yakni ada target populasi. Siapa dia? Yakni sekelompok individu dalam populasi yang memiliki beberapa karakteristik untuk diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitiannya. Nah, jadi ini lebih mengerucut lagi ya. Dan yang terakhir adalah sampel. Itu ya. Sampel ini kelompok kecil individu dari target populasi yang akan kita gunakan. Kita sebagai seorang peneliti ya untuk menggeneralisasikan target populasi gitu. Kalau saya gambarkan diagram ya, jadi populasi ini adalah lingkaran yang besar, ya, orangnya banyak. Nah, target populasi itu lebih ke variabel penelitian kita, sedangkan sampel itu menunjukkan jenis data kita. Nah, populasi dan sampel ini apa Ustadz manfaatnya? Teman-teman tak mungkin ya, misal penelitiannya saya ingin mengetahui gaya belajar dengan tingkatan prestasi. Tak mungkin sampelnya seluruh siswa Indonesia, nggak mungkin ya. Paling kita mencari 1-2 sekolah itu. Nah, karena keterbatasan kita dalam melakukan penelitian, kita harus mencari sampel tersebut. Nah, sampel ini adalah individu dalam kelompok lebih kecil. Misal kita ingin melatih SD se-Surabaya, tak mungkin ya. Ada ribuan SD di Surabaya. Nah, kita ambil sampel di masing-masing kecamatan saja. Gitu. Dengan melihat karakteristik masing-masing di pusat kota, ya agak pinggiran kota dan perbatasan kota. Sekolah elit, ya sekolah menengah dan sekolah golongan bawah. Nah, semuanya diambil sampelnya, kemudian itu digeneralisasikan. Sehingga jika data tersebut bersifat kuantitatif, itu bisa digeneralisasikan terhadap seluruh populasi tersebut, yakni se-Surabaya. Itu yang dinamakan populasi dan sampel. Nah, kemudian bagaimana sih? Nah, dalam menentukan sampel populasi dan target sampel itu ada yang namanya strategi sampling data kuantitatif. Sampling ini menentukan cara kita bagaimana memilih jenis datanya gitu. Yang pertama ada
probability sampling. Ini ada 3 aspek. Yang pertama simple random sampling, yang kedua stratified sampling, yang ketiga multi-state cluster sampling. Yang kedua non probability sampling, yakni convenience sampling dan snowball sampling. Apa sih yang dimaksud probability sampling? Kita harus cari definisinya terlebih dahulu. Nah, probability sampling itu peneliti memilih individu dari populasi yang representatif. Itu maknanya. Jadi kalau ada banyak populasi, kemudian kita menentukan target populasi, ya, kemudian ada sampel, tetapi dia tidak representatif, berarti dia bukan probability sampling. Representatif artinya dia mau dan bersedia untuk dijadikan subjek penelitian. Nah, tadi ada 3 jenis ya probability sampling ini, yakni simple random sampling. Ini apa yang dimaksud simple random sampling? Peneliti memilih individu sebagai sampel ya, yang menggambarkan populasi seperti sekolah. Nah, jadi peneliti memilih individu sebagai sampel yang menggambarkan populasi seperti sekolah. Jadi sekolah itu terdiri dari banyak siswa, kemudian diambil sampelnya. Nah, itu representatif untuk dilakukan. Namanya simple random sampling. Kemudian systematic sampling, ya, yakni bagaimana caranya? Yakni peneliti memilih ya sejumlah n individu dari populasi ya sampai mendapatkan jumlah sampel yang diinginkan. Ya, ini saya contohkan misal ya 200 dari 1000 populasi. Nah, berarti polanya adalah setiap 5 orang populasi itu diambil 1 sampel. Misal tadi saya kembalikan kita ingin meneliti SD di Surabaya, ya mulai dari SD yang tengah kota, ya dari yang agak sedang pinggiran sampai perbatasan kota, sampai yang elit, menengah dan rendah, ya itu kan banyak sampel. Misal kita mengatakan 1000 populasi di situ. Misal kita ingin meneliti siswa kelas 1 saja, kelas 1 ya dari 1000 sekolah misalnya, ya, berarti banyak itu ya. Nah, kita tak mungkin semuanya, kita cukup mengambil sampelnya saja, yakni 200. Ya, misal setiap 5 sampel ya setiap 5 diambil 1 gitu. Itu adalah systematic sampling. Yang terakhir yakni ya stratified sampling. Apa nih yang dimaksud? Yakni tingkatan populasi didasarkan pada karakteristiknya. Misal ya jenis kelamin. Kemudian ya jadi karena ini bertingkat ya. Jadi 2 jenis jenis data tadi ya laki-laki dan perempuan kemudian dipisah. Misal nih ya laki-laki ada 600 orang. Kemudian perempuan ada 300, jumlah kan 900. Laki-laki ini diacak ya. Nah, kemudian diambil berdasarkan subgrup dari populasi, yakni laki-laki dan perempuan. Misalnya kita mengambil berapa persennya gitu. Dari 600 laki-laki tadi ya, kita ambil semisal berapa persennya ya, 10 persennya. 10 persennya berarti 60 ya. Dan perempuan tadi karena 300-an 10%-nya berarti kita ambil 30. Nah, itu namanya stratified sampling. Kemudian kita contohkan ya ini yang masih stratified tadi ya. Nah, ini lebih ke konkret lagi. Populasi 900 tadi ya, laki-laki 600 kemudian diacak diambil sampel 200, perempuan 3000 kemudian diacak dan diambil 100. Nah, total berarti 300, 200 tambah 100. Ini namanya ya bertingkat ya, sampling bertingkat. Selanjutnya yakni multi stage cluster sampling. Apa nih yang dimaksud ya? Peneliti memilih 2 atau lebih tahap karena peneliti tidak mudah mengidentifikasi populasi atau populasinya terlalu besar. Nah, ini sulit sehingga perlu dibuat tingkatan. Contohnya bagaimana ya?
Ini peneliti ingin meneliti kasus bullying di Indonesia. Peneliti kesulitan mengidentifikasi sampel karena jumlahnya sangat besar. Nah, untuk menentukan sampling ini ya kita menggunakan multi-state cluster sampling. Caranya bagaimana? Peneliti dapat menentukan sekolah-sekolah tertentu yang ada kasus bullyingnya. Ya, jadi berdasarkan kasusnya, ya, kasuistik. Kasus di mana ada kasus bullying di situ bisa diteliti. Nah, di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi diambil satu kasus bullyingnya. Misal ada di kota, kabupaten atau di ibu kota provinsi gitu. Itu diambil sampelnya secara acak ya, secara random untuk mencapai generalisasi data penelitian. Kita lanjut. Sekarang adalah non probability sampling. Apa sih? Adalah peneliti mencari dan memilih individu karena sesuai karakteristik ya atau mau dijadikan sampel. Nah, karena ini adalah penelitian yang sifatnya sukarela, jadi hanya memilih sampel yang hanya mau diteliti. Ini namanya non probability sampling. Nah, sederhananya apa? Ini peneliti mencari sampel yang mau diteliti. Gitu. Kalau misal dia tak mau diteliti, ya berarti dia ya bukan sasaran dari penelitian kita. Cari yang lain yang mau saja. Gitu. Nah, dalam sampling ini hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan, ya, karena populasi yang besar itu tidak mencapai standar kecukupan minimal. Karena hanya yang mau saja ya, kecuali kalau kita acak orang yang berhasil diacak ini dia mau tak mau diteliti dan dia bersedia ya, berarti ini berbeda lagi, bukan non probability sampling. Nah, jenis non probability sampling itu ada dua ya, yakni convenience sampling. Ini peneliti memilih sampel karena ia mau dan bersedia, itu ya, ini mau dan bersedia. Sedangkan snowball sampling, yakni peneliti memilih satu sampel, kemudian peneliti tersebut minta tolong ya kepada sampel lainnya untuk mencari sampel berikutnya yang mau diteliti. Ini berkembang terus. Misal ya, Mas Handa mau meneliti saya sebagai sampel. Kemudian Mas Handa meminta tolong ke saya untuk mencari sampel yang lainnya. Ya, saya mengajak semisal Ustadz Misbah. Itu namanya snowball sampling. Kemudian Ustadz Misbah ya diminta lagi oleh Mas Handa untuk mencari sampel yang lainnya. Terus berkembang terus sampai nanti datanya cukup. Itu namanya snowball sampling. Nah, di dalam penelitian itu ada standar minimal ya. Sebelumnya ada standar minimal dalam jumlah sampelnya itu ditentukan berdasarkan jenis penelitiannya. Nah, misal nih Mas Alvan dan Mas Alif ingin meneliti melakukan penelitian eksperimen, maka setiap kelas eksperimen dan kelas kontrol itu minimal harus 15 individu. Itu untuk mencapai standar pengolahan statistik yang memenuhi standar minimal. Misal nih Mas Handa ingin melakukan penelitian korelasi, maka minimal jumlah target sampelnya harus 30 individu. Nah, yang ketiga contoh survei. Survei ini lebih besar lagi ya. Ini minimal harus 350 individu. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ferdi Ustaz. Ferdi Ustaz. Ya, silakan Mas Ferdi. Ustaz, misalkan kita mau pakai penelitian survei itu. Nah, namun kita kan hanya satu sekolah. Tadi kan Ustaz bilang ada sampel, ada populasi dan target populasi, Ustaz. Nah, Ya, kita memilih populasi satu sekolah. Dan sampelnya kita memilih kelas 4. Sedangkan kelas 4 itu tidak mencapai target dari itu Ustaz. Apa standar minimal dari survei itu? Apakah itu bisa masuk ke dalam survei atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Ferdi.
Bagaimana Ustadz? Jikalau kita mengadakan penelitian survei, memilih sekolah X, ya, kita menentukan kelas 4, ternyata jumlahnya tidak memenuhi, tak sampai 350. Maka kita harus menambahnya untuk mencapai standar minimal. Mau tak mau, yakni menambah jumlah ke sekolah lainnya sampai memenuhi 350. Karena ini adalah penelitian survei. Ya, misal nih Mas Ferdi mau meneliti sekolah di Jakarta ya, ada di Kepulauan Seribu sana ya. Nah, di sana misal ada 20 SD di satu pulau misal nih. Kemudian di satu SD kelas 4-nya hanya 20 orang ya. Nah, 20 orang tinggal ngalihkan saja. Kalau dia sudah mencapai standar minimal 350 ya berarti dia sesuai dengan standar jumlah minimum sampel gitu ya. Tapi kalau dia belum memenuhi ya berarti belum dikatakan itu penelitian survei gitu. Karena penelitian survei itu adalah meneliti dengan sampel yang mencapai standar minimal untuk digeneralisasikan ke populasi gitu. Gitu Mas Ferdi. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bab pengurusan izin data ya. Bagaimana cara pengurusan izin data? Seperti teman-teman nanti kalau mengurus skripsi, yang pertama ini harus menentukan identitas penelitiannya dulu ya. Karena ini berhubungan dengan identitas penelitian kita, berarti proposal kita harus sudah jadi ya. Kalau penelitian tersebut berupa pengembangan misalnya, berarti ya prototipe produknya harus ada, ya, proposalnya harus ada gitu. Nah, identitas ini memuat apa biasanya? Ya memuat judul, terus tempat pelaksanaan penelitian ya, terus waktu penelitian, terus lama penelitian, terus instrumen penelitian. Itu yang dinamakan identitas. Nanti dijadikan data untuk membuat surat izinnya. Yang kedua, menentukan lembaga lokasi sampel. Setelah kita menentukan identitas kita tentukan sekolah menjadi target sampel kita ya, misal di SDX. Kemudian memilih surat izin dari kampus. Setelah kita menentukan ya data tadi sudah lengkap, kita minta ke kampus untuk dibuatkan surat izin melakukan penelitian. Setelah suratnya jadi, kita ambil suratnya dan kemudian kita kirim surat tersebut ke sekolah ya dengan melampirkan proposal dan instrumennya supaya sekolah juga memahami penelitiannya ini sebenarnya seperti apa nantinya gitu. Itu adalah etik dalam mengurus izin penelitian. Kemudian yakni proses pengumpulan data. Bagaimana sih cara proses pengumpulan data? Ini ada secara umum 3 tahap. Yang pertama, kita identifikasi variabelnya terlebih dahulu. Karena kita sudah membuat proposal, berarti kita tak langsung sudah menentukan variabelnya ya. Contoh keefektifan belajar, ini adalah variabelnya. Yang kedua, definisi operasional dari variabel tersebut. Apa sih yang dimaksud keefektifan belajar? Misal saya menentukan definisi operasionalnya adalah level keefektifan belajar. Jadi keefektifan belajar kemudian di breakdown menjadi definisi operasional, ini level keefektifan belajar. Terus yang ketiga, lokasi data pengukuran, ya, observasi dokumen dan pertanyaannya. Ini dalam lingkup instrumennya. Nah, ini contohnya kita buat dari level keefektifan tadi, kita buat misal tes ya. Nah, ini terdiri dari 13 soal skala keefektifan belajar. Mana nanti termasuk siswa-siswa yang termasuk kategori level-level keefektifan belajar. Gitu. Itu adalah proses pengumpulan datanya. Berikutnya ya, kita memilih jenis dan pengukurannya. Nah, apa sih? Teman-teman pasti bertanya tadi ya, bedanya metodologi pengumpulan data dengan instrumen apa sih? Instrumen adalah alat untuk mengukur, mengumpulkan dan mendokumentasikan data. Itu dinamakan instrumen. Kalau metode pengumpulan data yakni jenis ya atau cara mendapatkan datanya saja gitu ya. Jadi instrumen ini lebih terinci ya, yakni dia bisa mengukur, bisa mengumpulkan dan mendokumentasikan. Sedangkan pengumpulan data dia hanya mengetahui cara pengumpulan datanya doang. Misal saya rinci secara umum ya,
yang sudah kita ketahui bahwa metode pengumpulan data secara umum itu ada 4. Misal ada tes, ada wawancara, ada observasi, ada validasi. Instrumennya apa? Kalau tes berarti lembar tes. Wawancara, instrumennya lembar wawancara. Nah, tes dan lembar tes ini berbeda. Kalau tes kan caranya, kalau lembar tes berarti instrumennya. Berarti karena ini sudah dinamakan instrumen, di dalam lembar tes itu berarti sudah ada jenis tesnya, petunjuk pengerjaan tes, ya, jumlah soal tesnya, karakteristik soalnya, itu sudah jelas. Apakah itu HOTS, ya, LOTS, apakah itu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir tingkat rendah. Begitu. Jadi masing-masing aspek variabel yang kita butuhkan oleh peneliti. Berikutnya ya, ada nanti cara membuat instrumen itu bagaimana begitu ya. Ini adalah cara membuat instrumen penelitian ya. Caranya bagaimana? Yang pertama ada 4 tahap ya, yakni planning, construction, evaluation ya, dan validation. Perencanaan itu adalah kita menentukan tujuan dan target sampelnya. Kita tentukan identifikasi dan domain tesnya. Kemudian kita review literatur ya dalam mengkonstruk instrumen tersebut. Ya. Kemudian kita memilih item format dari jenis instrumen tersebut. Itu namanya dimasuk tahap perencanaan. Nah, berikutnya adalah tahap construction, yakni mengembangkan tabel yang lebih spesifik. Kemudian menulis item soalnya, kemudian melakukan proses validasi. Dan berikutnya yakni merevisi sesuai hasil. Nah, di dalam tahap ini ya kita telah melewati tahap validasi. Apa sih bedanya validitas ya? Validasi hubungannya dengan validitas. Nanti kalau instrumen ini sudah jadi hubungannya dengan reliabilitas. Nah, validitas instrumen itu maksudnya instrumen yang dikembangkan ya, konsep dan konstruk sesuai dengan tujuan penggunaan. Kalau secara umum ya penelitian pendidikan ini validitasnya harus sesuai dengan AIRA misalnya, American Educational Research Association atau apa, American Psychological Research. Itu adalah pedoman-pedoman umum untuk mencapai validitas instrumen. Ya, yang ketiga yakni evaluasi. Ya, evaluasi ini kita persiapan untuk pemakaian. Ya, kita bisa menghitungnya ya reliabilitasnya dan memperbaiki instrumen jika itu tidak valid. Gitu. Kemudian instrumen tersebut kita uji coba ke sampel. Gitu ya. Kita uji coba ke sampel dengan kelompok kecil. Nah, setelah uji coba kecil ini kita akan bisa menghitung reliabilitas. Apa yang dimaksud reliabilitas? Ya, ini nilai dalam instrumen itu stabil atau konsisten. Jadi kalau misal ibarat saya membuat alat ukur ya, ini wadah untuk mengukur cairan 1 liter. Kalau ini digunakan untuk mengukur es degan 1 liter, ya, mengukur es cendol 1 liter, ya, mengukur bensin 1 liter. Jadi konsisten hasilnya. Es cao juga 1 liter. Itu apa itu reliabilitas instrumen. Kemudian ya tipe reliabilitas instrumen ini sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Misal kita pakai reliabilitas tes, berarti kita harus menghitungnya ya, yakni dengan pengujian 2 kali misal. Jadi setiap individu mengisi instrumen sebanyak 2 kali, kemudian kita hitung reliabilitasnya. Ini satu versi instrumen. Ini hanya contoh ya, sehingga ini bisa digunakan. Contoh bergantian reliabilitasnya ya, masing-masing instrumen 1 kali. Jadi misalnya kita menentukan ada 2, berarti 2 versi yang berbeda instrumennya. Nah, masing-masing individu mengisi instrumen yang berbeda. Jadi dibandingkan hasilnya, apakah hasilnya itu sama? Kalau sama berarti 2 jenis instrumen tersebut reliable. Tapi kalau berbeda berarti ada yang salah. Kita perlu ada perbaikan.
Itu contoh. Kemudian ya itu adalah reliabilitas ya. Ini kita tipe data dan pengukuran penelitian kuantitatif. Misal pengukuran performance individu. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kita ingin mengukur intelijensi. Berarti kita namanya instrumennya adalah intelijensi atau tes intelijensi gitu ya. Ini tes mengukur kemampuan intelijensi atau kecerdasan individu. Kita menggunakan contoh dari siapa untuk mengetahui intelijensi orang? Ya, kita menggunakan Wechsler Intelligence Scale for Children. Ya, ini bisa diklik ini alamatnya. Jadi kalau teman-teman untuk mengukur kemampuan intelijensi siswa bisa meniru ya dari instrumen ini. Ini contoh gitu. Misal kita mengukur achievement test ya, norm reference test ya, tes individu untuk membandingkan kelompok besar. Kita pakai Iowa test ya, basic skill. Nanti teman-teman bisa cari di sini. Klik tes Iowa gitu, nanti akan muncul. Begitu pula jenis yang lainnya ya. Begitu pula jenis yang lainnya ya. Kita ingin mengukur personalitinya ya, untuk karakteristik ya. Bagaimana dia memanfaatkan situasi waktunya begitu. Demikian untuk materi kuliah hari ini. Ada yang didiskusikan? Saya persilakan. Ustadz Selamat. Oh ya, Mas Wahyu, silakan. Ustadz, saya minta izin live Zoom ya Ustadz, soalnya jam 9 saya ada praktik IE. Di mana? Sekolah mana? Di SDIT Utsman bin Affan lagi Ustadz. Oke, ya udah silakan. Boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin keluar ya Ustadz ya. Ya, silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, izin bergabung Ustaz. Oh ya, silakan Mas Derjat. Tadi baru selesai IE juga. Oke, Mas Handa masuk ya. Mas Handa masuk. Mas Alvin Busro masuk ya tadi? Ada orangnya enggak ini? Ya, itu adalah beberapa saran yang disarankan oleh Wikipedia pada Hafid. Sekarang juga kita ke Wikipedia-nya, cari di searching di situ, di atas itu. Baik. Berarti cukup ya, teman-teman? Enggak ada pertanyaan? Paham berarti? Dari saya Ustaz. Oh, silakan. Siapa ini? Mas Henda mau tanya. Iya Ustaz. Ya, silakan Mas Henda. Saya tanya Ustaz. Ya, Ya, kan pengumpulan data ini dari misalkan dari awal kan pengurusan surat kan Ustaz. Nanti biasanya itu yang standar itu berapa lama Ustaz? Waktu pelaksanaan pengumpulan data ini Ustaz. Standarnya Ustaz. Oke, bagus sekali. Pertanyaan Mas Henda, berapa lama pelaksanaan penelitian standarnya? Jadi tidak ada batas minimal waktu pelaksanaan penelitian ya, sampai kita memperoleh jumlah target sampel yang memenuhi standar minimal. Misal nih Mas Henda ya, mau melaksanakan tadi eksperimen. Jadi masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ini jumlahnya 15 siswa. Jika 15 tersebut dapat diselesaikan 1 pekan atau mungkin 1 bulan, ya, berarti cukup. Tapi jika ternyata masih kurang ya, dalam mengambil datanya, ya berarti kita lanjutkan di bulan berikutnya. Gitu. Jadi target di sini artinya mencapai standar minimal jumlah sampelnya, bukan jumlah waktunya. Kalau semisal 350 surveinya ternyata selesai dalam 1 pekan saja, datanya padahal jumlahnya besar, nggak masalah berarti. Yang penting datanya bisa direkam oleh instrumen tadi ya, dengan jelas sehingga kita bisa menganalisisnya dengan mudah. Itu Mas Henda. Jadi dengan sampelnya. Iya betul. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Henda. Kenapa Wikipedia itu tidak boleh dijadikan
Baik, di pekan kemarin kita sudah ada tugas ya kemarin, di pekan kemarin. Setelah 2.500 Yakni membuat tugas produk dan psikomotor. Waktu yang tersedia nantinya, silakan teman-teman ya, terapkan dalam tugasnya tersebut. Gitu ya. Hari ini insya Allah cukup untuk materi. Ya. Kita coba pekan depan mencoba membimbing karya tugas dari teman-teman sekalian. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya kira cukup ya. Baik, nanti kita sambil jalan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, mahasiswa sekalian, karena waktu sudah habis ya, ada berapa menit sisa ya. Nanti silakan digunakan untuk menyelesaikan tugas produknya. Sehingga waktu yang kita sekarang lewati ini ya, ini kan banyak kepotongnya di bulan Ramadan ya, teman-teman bisa gunakan waktu luang selain jam kuliah untuk menyelesaikan tugas produk maupun psikomotor. Kita membuat karya ya, membuat artikel dan proposal kemarin. Jadi itu dikumpulkan di pengumpulan tugas akhir. Gitu. Baik, mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.